Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, nama saya Livia Saria dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam kelas 2A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Inggris. Saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan jurusan saya yang terdapat dalam buku yang berjudul Opportunities and Library and Information Science. Salah satu bahasan yang saya ambil yaitu tentang spesialisasi pekerjaan berdasarkan jenis institusi. Institusi utama yang akan saya bahas yaitu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan akademik, pusat media perpustakaan sekolah, dan lembaga informasi lainnya. Setiap institut pasti memiliki posisi yang cukup mirip dengan posisi di tempat lain, yang mana sekarang dapat pindah dari satu institut ke institut lain tanpa kesulitan, seperti halnya orang yang bekerja di perpustakaan khusus dapat mudah beralih ke perpustakaan umum karena posisi-posisi yang ada memiliki kesamaan dalam tugas dan tanggung jawab. Adapun institut yang akan saya bahas yaitu perpustakaan umum biasanya dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian, pemerintah federal, atau kombinasi dari lembaga-lembaga tersebut. Perpustakaan umum memiliki struktur yang luas dan besar, yang mana bagi para karyawan perpustakaan atau pustakawan sebaiknya mempelajari terlebih dahulu struktur perpustakaan yang ada, karena hal ini memiliki efek yang cukup besar pada individu, yang mana perpustakaan umum memiliki kebebasan administratif yang cukup besar. Kemudian perpustakaan umum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat umum yang didukung dan dibantu oleh pemerintah, dan seringkali melayani dan menyediakan layanan keliling buku ke penjara, panti jompo, dan institut orang sakit jiwa dan tempat serupa lainnya secara rutin atau melalui program khusus. Contohnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jawa Timur yang menyediakan layanan perpustakaan keliling. Perpustakaan khusus dan pusat informasi sering dibagi menjadi beberapa kategori seperti medis, hukum, rumah sakit, komersial, dan industri, yang mana mereka menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi kelompok tertentu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti para medis ketika membutuhkan jurnal atau buku yang berkaitan dengan kesehatan, maka mereka akan datang ke perpustakaan medis. Perbedaan perpustakaan medis dengan perpustakaan rumah sakit terdapat dalam pemustakaannya, yang mana perpustakaan medis digunakan oleh peneliti dan praktisi di rumah sakit, sekolah kedokteran, dan lembaga serupa lainnya, sedangkan perpustakaan rumah sakit itu mirip seperti perpustakaan umum yang digunakan oleh pasien rumah sakit, staf, dan para pengunjung. Pada umumnya perpustakaan khusus mungkin terlihat kecil dalam beberapa aspek, tetapi sebenarnya menawarkan keragaman pengalaman dan kompleksitas manajemen yang besar. Pelayanan yang diberikan kepada klien mereka seperti jurnal bidang khusus, layanan kesadaran publikasi dan produksi produk baru, layanan clipping, referensi cepat, abstrak, dan sebagainya. Perpustakaan khusus memiliki peran yang unik dalam menyediakan akses langsung dan relevan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai. Seperti mereka memiliki hubungan yang erat dengan bidang subjek yang diminati dan memiliki kompetensi di bidang tersebut. Misalnya perpustakaan hukum seringkali dipimpin oleh para pengacara yang kemudian menjadi pustakawan yang memiliki pengetahuan umum. Perpustakaan akademik biasanya memiliki pustakawan yang pengetahuannya itu cukup dalam bidang-bidang studi, seperti halnya di perpustakaan perguruan tinggi, yang mana banyak mahasiswa yang membutuhkan referensi terhadap pembelajarannya dan biasanya menyediakan jam operasional dan layanan sesuai
sesuai jadwal kampus mereka. Pustakawan akademik sering terlibat dalam pengajaran, sehingga pustakawan akan mengkhususkan diri dalam kelas yang mengajarkan keterampilan kepada mahasiswa di berbagai tingkatan. Banyak juga perpustakaan akademik mengadakan seminar fakultas dan seminar mahasiswa dalam penggunaan sumber daya informasi yang seringkali berfokus pada akses elektronik. Dan perpustakaan akademik juga terutama dalam melayani universitas besar yang mana sebagai tempat penyimpanan koleksi langka dan khusus, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan khusus dalam bidang tertentu dari pihak karyawan. Di sebagian besar sistem sekolah, pelayanan perpustakaan biasanya lebih lama di tingkat sekunder daripada tingkat dasar, yang menunjukkan bahwa fokus pada pelayanan perpustakaan lebih ditekankan pada tingkat sekunder. Kedua tingkatan tersebut biasanya menitik beratkan pada penyediaan bahan dan layanan yang berkaitan dengan kurikulum sekolah, yang mana perpustakaan sekolah itu berusaha untuk mendukung pembelajaran siswa sesuai dengan kurikulum yang ada. Pusat media perpustakaan sekolah dengan kurikulum biasanya saling bekerja sama untuk membantu pembelajaran siswa, sehingga pusat media perpustakaan sekolah mengadakan kelas. Setiap sekolah juga cenderung lebih independen dalam menetapkan program dan prioritasnya sendiri daripada sekolah umum dalam suatu sistem. Mungkin terdapat sekolah-sekolah yang kurang memiliki persyaratan yang sangat spesifik untuk sertifikasi personal. Sertifikasi biasanya diperlukan bagi semua personal mengajar dan administratif dalam sistem sekolah. Pustakawan dan spesialis media mungkin diharuskan memiliki sertifikasi dalam bidang tertentu, karena hal tersebut merupakan penting dalam sistem sekolah dan salah satu syarat untuk memenuhi masuk ke suatu institusi. Selain institut yang dijelaskan sebelumnya, untuk membantu orang lain dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tidak harus bekerja di perpustakaan atau institut lainnya. Banyak lembaga pemerintah seperti di tingkat federal, negara bagian, atau internasional membutuhkan jasa profesional informasi atau konsultan. Seperti sebuah pusat penelitian opini nasional harus menyimpan dan mengorganisir pita data untuk diakses. Lembaga yang beragam ini mempekerjakan individu yang kompeten dalam keterampilan organisasi. Kemudian seiring dengan peningkatan output informasi negara, posisi profesional akan berkembang di bidang-bidang tersebut. Mungkin sekian dari saya mengenai spesialisasi pekerjaan berdasarkan jenis institusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.